Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alaqa baina qulubina fa asbana bin amati wa ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat kita orang hijrah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu hukum-hukum bagi orang yang tidak membayar zakat. Di sini hukumnya yaitu ada di dunia dan ada di akhirat. Yang pertama, sahabat kita orang hijrah, hukum di dunia tentu sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sejarah hukum bagi mereka yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Bermula dari umat Islam pada masa itu enggan membayar zakat karena beranggapan bahwa zakat hanya wajib dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kondisi dan pemahaman semacam ini sangat mengusik Abu Bakar. Pada akhirnya beliau memerintahkan untuk memerangi orang-orang Islam yang terkena wajib zakat, tetapi enggan dan bahkan ingkar menunaikannya. Kecaman beliau ini terlihat dalam ucapan beliau, yaitu, "Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan di antara sholat dan zakat, karena zakat itu keharusan atas kekayaan. Demi Allah, jika mereka tidak menyerahkan zakat unta kepadaku, yang bisa mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, sungguh mereka akan saya perangi." Apa yang dilakukan Abu Bakar ini bukan tidak mendasar. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seseorang yang menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam api jahanam. Siksaan tersebut bukan hanya di akhirat saja, melainkan di dunia juga akan mendapatkan akibatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah satu kaum yang menolak mengeluarkan zakat kecuali Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan bencana berkepanjangan." Apabila keengganan membayar zakat tersebut dilakukan dalam sebuah negara Islam, maka imam atau di sini amir atau khalifah berhak untuk mengambil paksa zakatnya jika kasusnya individu. Akan tetapi, jika kasusnya adalah kelompok, maka imam berhak memeranginya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, sampai mereka mau membayar zakat. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa imam berhak mengambil separuh dari kekayaan sebagai hukuman atas keengganannya. Sementara itu, jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat dapat diambil secara paksa tanpa menyentuh harta lainnya. Seandainya keengganan membayar zakat tersebut disebabkan oleh keinginannya terhadap kewajiban zakat, padahal dia tahu bahwa zakat itu wajib dan ia tinggal di negara Islam, maka orang tersebut dapat dikategorikan kufur. Bahkan dalam salah satu ayat disebut sebagai orang yang telah musyrik atau menyekutukan Allah. Adapun jika keengganannya tersebut disebabkan kejahilan atau ketidaktahuan akan agama Islam, maka orang tersebut tidak termasuk kufur. Yang kedua, sahabat kita orang hijrah, hukuman di akhirat, yaitu yang pertama, disiksa sampai putusan hukuman hari kiamat. Orang yang tidak berzakat akan disiksa sampai diputuskan hukuman pada hari kiamat. Kemudian ia akan melihat jalannya menuju surga atau neraka. Jika ia telah kafir, maka pasti tidak akan menuju surga. Selanjutnya dimunculkan ular berbisa saat hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak membayar zakat yang wajib atasnya kelak di hari kiamat, akan dimunculkan baginya
ular jantan yang memiliki bisa yang sangat banyak. Ular tersebut akan menarik kedua tangan orang itu dan berkata kepadanya, "Saya ini adalah harta dan kekayaan yang telah kamu kumpulkan di dunia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, harta di dunia akan jadi lempengan di neraka. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan." Surat At-Taubah ayat ke-34 sampai 35. Itulah ancaman bagi orang yang enggan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sesungguhnya harta merupakan ujian besar yang diberikan Allah kepada manusia. Demikian sahabat kita orang hijrah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ko hijrah, ko mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.